Assalamualaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज भी मैं हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु अन्हु के hari ini juga saya dengan referensi Hazrat Muslim Maud radhiyallahu taala anhu saya akan mengemukakan beberapa kutipan peristiwa-peristiwa di zaman Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, baik itu kita sudah ketahui sebelumnya atau namun sebagaimana telah dijelaskan oleh Hazrat Muslim Maud itu dari beberapa segi akan menjadi tampil ke permukaan, dan dari itu kita akan kedudukan dan martabat dan dukungan dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau dalam corak yang lain kita akan dapat ketahui. Surah Yunus ki ayat 17 में जो सूरह अल्लाह Di dalam surat Yunus ayat 17 peraturan yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang kebenaran seorang nabi, bahwa laqad labistu fikum umuram min qablihi afala ta'qilun, yakni sebelumnya juga di antara kalian saya dalam waktu yang panjang telah melewatkan umur saya, apakah kamu tidak berfikir? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa katakanlah kepada mereka, atau beliau mengatakan kepada orang-orang kufar, walhasil ini merupakan peraturan akan kebenaran seorang nabi, bahwa masa lalunya itu merupakan itu menzahirkan akan kehidupannya. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu bersabda di dalam ceramah beliau, kesempatan ceramah ini pun tercipta sedemikian rupa bahwa di Qadian para penentang ada para ulama-ulama besar, para penentang itu berkumpul dan mereka menyampaikan ceramah-ceramah menentang Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, dan mereka membuat perencanaan untuk membuat jalsah itu, dan keinginan mereka itu adalah bahwa supaya dilakukan kekacauan. Walhasil Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan mereka tidak bisa membuat kekacauan, namun keburukan yang mereka bisa melakukan caci makian dalam ceramah mereka, dan yakni mereka mengadakan jalsa
atau kita bisa katakan bahwa dalam bentuk pertemuan di mana beliau memberikan jawaban akan keberatan orang-orang yang keberatan, dan beliau walhasil tidak semuanya perkara itu bisa disampaikan. Ada beberapa kutipan yang bisa sampaikan. Beliau bersabda bahwa kita melihat kehidupan Hazrat Masih Maud alaihissalam sebelumnya, maka para orang-orang Sikh dan orang Hindu, orang-orang Islam, kepada mereka beliau mengumumkan bahwa apakah kehidupan saya sebelumnya kalian bisa kemukakan, namun tidak ada yang berani. Bahkan kebersihan beliau, kesucian hidup beliau mereka akui. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala telah kemukakan dalam Al-Qur'an bahwa laqad labistu fikum min qablihi. Atas asas itu setiap orang memberikan kesaksian bahwa kehidupan beliau itu adalah sama sekali benar-benar suci, atau mereka tidak bisa melakukan keberatan. Kemudian mereka mengatakan bahwa Muhammad Maulwi Husain Batalwi yang sesudahnya merupakan musuh yang paling keras, dia menulis dalam majalahnya, dia menulis akan kebersihan hidup Masih Maud, kesucian Hazrat Masih Maud, dan dan Walid Khan juga dalam surat kabarnya memberikan kesaksian akan kehidupan beliau bahwa beliau adalah suci kehidupannya. Jadi seorang yang bersih kehidupannya selama 40 tahun dan bersih, bagaimana dalam jangka satu malam dia itu bisa hancur. Jadi dari segi psikologi mengakui bahwa setiap kekurangan dalam akhlak itu dalam corak pelan-pelan itu terjadi. Jadi ini mereka mengatakan bahwa keburukan-keburukan akhlak itu terjadi secara pelan-pelan. Itu keburukan tidak terjadi dengan serta-merta. Jadi lihatlah bahwa bagaimana kehidupan masa lalu beliau tanpa cacat. Jadi tidak ada yang berani keberatan akan hal itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Mu'min, Inna lanansuru rusulana, bahwa para rasul kami itu kami tolong. Pertolongan ini kita untuk Hazrat Masih Maud alaihissalam, bagaimana kita lihat. Hazrat Muslim Maud bersabda bahwa orang berbagai cara ingin membunuh beliau, dan orang-orang juga ditetapkan untuk membunuh beliau, dan mereka yang tahu mereka itu gagal dalam upaya mereka. Sidang pengadilan dusta, maka seperti Dr. Martin Kolarek, dia membuat sidang palsu, dan dia mengatakan bahwa saya ini disuruh membunuh Hazrat Mirza Sahib. Jadi seorang yang datang dengan pendakwaan bahwa orang yang mengaku diri Nabi ini, kenapa tidak ada yang menangkap, katanya Martin Kolarek. Jadi namun ketika dia sampai di pengadilan bahwa orang ini, sidang ini adalah palsu, dia berkali-kali mengatakan demikian, dan akhirnya orang itu dia pisahkan dengan orang Kristen. Akhirnya dia berikan kepada polisi, dan dia orang itu pun nangis, dan dia memberitahukan bahwa saya orang Kristen yang mengajarkan, dan tuduhan palsu itu Allah Subhanahu wa taala hancur luluhkan. Rincian sesudahnya saya akan jelaskan. Begitu juga beliau bersabda, begitu juga di dalam jemaat seorang mubalik kita, Mulwi Umuruddin Samulwi, dia menjelaskan tentang peristiwa masuk jemaatnya. Dia pun juga atas standar ini dia masuk jemaat. Dia mengatakan di Shomle, Muhammad Hussein dan Maulwi saya dan beberapa orang, dia bermasywarah bahwa kini untuk melawan Mirza Sahib, apa yang kita harus lakukan. Maulwi Abdurrahman mengatakan bahwa Mirza Sahib telah mengumumkan bahwa saya tidak akan debat. Kita akan sebarkan selebaran bahwa kalau dia melawan kita, maka kita mengatakan bahwa dia itu dusta. Dia pertama dia menyebarkan bahwa dia tidak akan berdebat dengan siapapun. Kini dia siap untuk bermubahalah.
Kalau dia tidak siap untuk bermubahalah, maka kita akan ribut bahwa lihatlah Mirza Ghulam Ahmad itu kalah. Jadi Maulwi Umruddin mengatakan bahwa saya pergi dan saya akan pergi membunuhnya. Maulwi Ahmad Hussein mengatakan, nak, kamu tidak tahu, ini semua upaya ini telah dilakukan. Maulwi Umruddin hal ini menjadi tertancap di hatinya bahwa Tuhan yang menjaga dia seperti itu, pasti dia Tuhan itu beserta dia. Maka ketika dia beat, maka dia beat, dan ketika dia kembali, dia bertemu dengan Muhammad Hussein Batalwi di Batala. Dia berjumpa di stasiun. Katanya, kamu pergi kemana? Katanya, saya baru datang dari Kadian berbeat. Dia mengatakan, Maulwi Sahib, kamu ini nakal sekali. Nanti saya akan beritahukan kepada bapak kamu. Saya ini adalah beat karena Tuhan. Jadi seorang penentang ingin membunuh beliau, tapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan beliau. Walhasil, jadi orang yang mencaci maki, kalau dia bersih fitratnya, dia sendiri akan menjual hatinya kepada Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Jadi sebelumnya yang saya beritahukan tentang sidang pembunuhan dari pihak Kristen, rinciannya itu Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa itu sidang Martin Clark dan Muhammad Hussein Batalwi sebagai saksi. Allah Subhanahu wa taala bagaimana menyediakan kehinaan beliau. Beliau mengatakan, Hazrat Muslim Maud bersabda bahwa beliau menyebutkan bahwa Martin Clark di pengadilan mendakwakan bahwa untuk membunuh saya, Mirza Sahib mengirim seorang di antara orang Islam, orang yang mendakwakan diri dalam hal ini ikut juga seorang ulama, maka yakni Muhammad Hussein Batalwi datang untuk memberikan kesaksian tentang Hazrat Masih Maud. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, Allah Ta'ala sebelumnya telah memberitahukan bahwa ada seorang maulwi yang datang untuk sebagai saksi, tapi Allah akan menghinakannya. Tapi kendati tentang kehinaannya itu Allah telah memberitahukan, dan untuk menyempurnakan ilham itu secara khusus, secara zahir, usaha yang benar itu perlu dilakukan. Tapi apa yang terjadi? Hazrat Muslim Maud, Maulwi Fazluddin, seorang pengacara di Lahore, dan dia pembela Hazrat Masih Maud dalam sidang itu, advokat Hazrat Masih Maud. Dan ketika saya menanyakan yang dengan itu Maulwi Muhammad Hussein akan hina, maka Hazrat Masih Maud melarang saya untuk mengemukakan pertanyaan itu. Di dalam sidang mengemukakan pertanyaan itu boleh. Yang dari itu orang itu menjadi tidak ada hakikatnya, yakni saksi itu tidak menjadi akan terbuka kedoknya. Tapi Maulwi Muhammad Fazluddin ketika mendengar pertanyaan yang ingin dia sampaikan kepada Muhammad Hussein, maka setelah mendengar Hazrat Masih Maud ketika mendengarkan pertanyaan itu, Hazrat Masih mengatakan, kami tidak siap untuk menanyakan pertanyaan itu. Maulwi Fazluddin mengatakan bahwa dengan pertanyaan itu maka sidang itu akan dikalahkan oleh beliau, karena saksi itu menganggap dirinya sebagai pemimpin umat Islam dan perlu dibuktikan bahwa dia bukan seorang yang terhormat. Namun Hazrat Masih Maud bersabda, tidak, kami tidak mengizinkan pertanyaan itu dikemukakan. Maulwi Fazluddin bukan seorang Ahmadi, bahkan dia itu seorang Hanafi, dan dia pimpinan orang Hanafi. Dia Anjuman Hukmaniyah, dia itu anggotanya. Oleh karena itu dari segi agama dia itu tidak suka kepada Hazrat Masih Maud. Namun kapan saja Hazrat Masih Maud diserang, maka beliau selalu menentang orang yang menyerang itu. Bahkan beliau mengatakan bahwa urusan akidah itu lain. Katanya akhlak beliau sedemikian rupa bahwa tidak dalam antara ulama tidak ada yang mengalahkan beliau. Dan dari segi akhlak, saya sering menguji
bahwa tidak ada seorang maulwi yang bisa berdiri di hadapannya dan di tempat mana beliau berdiri, dan ini lihatlah. Jadi ada ilham untuk kehinaan saksi, namun dan itu kesaksian menjadikan Hazrat Masih Maud sebagai tertuduh, dan posisi Masih Maud itu menjatuhkan posisi Hazrat Masih Maud. Namun yang sesuatu yang menjatuhkan kesaksian saksi itu Masih Maud tidak mau menanyakan, padahal beliau setelah diberitahukan tentang kehinaan Muhammad Hussein, di satu sisi akhlak beliau. Jadi dari segi itu, di sisi tentang kedudukan beliau pun di sisi seorang pengacara itu menjadi tinggi, dan Maulwi Sahib itu pun dihinakan. Dan kehinaan Maulwi Muhammad Hussein, Deputy Commissioner yang tadinya sangat keras, begitu melihat wajah beliau yang tadinya mengatakan seakan menangkap dia, namun ketika melihat wajah beliau, keadaan hatinya menjadi berubah. Dan kendati beliau dan dari sebagai seorang tertuduh, beliau dikemukakan di hadapannya, dia minta kursi dan mendudukkannya di samping beliau dan mendudukkan bersama beliau. Dan ketika Maulwi Muhammad Hussein datang untuk kesaksian dalam harapan bahwa Masih Maud itu beliau dengan hina akan didirikan di situ, dan ketika dia melihat bahwa Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, hakim itu mendudukkannya di sampingnya, maka dia pun sangat marah dan dia minta bahwa belilah saya juga kursi. Maka Maulwi Sahib mengatakan bahwa saya seorang yang mulia, dan ketika berjumpa dengan gubernur pun saya dapat kursi. Maka hakim mengatakan ketika berjumpa itu anak tikus pun bisa mendapatkan kursi. Orang sederhana pun bisa mendapatkan kursi, tapi ini pengadilan, tidak semua orang bisa mendapatkan kursi. Dengan melihat wajah beliau, terjadi perubahan di dalam dirinya, yakni hakim itu, dan dia pun Inggris, dia mendakwakan tadinya akan menangkap Hazrat Masih Maud. Kapten Douglas bukanlah perlawanan yang biasa, bahkan itu sudah dalam bentuk agama permusuhannya itu. Dalam rinciannya, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu bersabda bahwa beberapa hari sebelumnya di Qadian, dia mengatakan bahwa di Qadian ada seorang yang mendakwakan diri Masih, dan ini menghinakan Tuhan kita. Sampai hari ini kenapa tidak ada yang menangkapnya? Ketika Misalhan mengatakan bahwa ketika dia ingin menurunkan surat penangkapan, ini bukan surat penangkapan tapi panggilan. Ini tidak bisa mengirimkan surat penangkapan, namun panggilan bisa. Jadi Jalaluddin seorang inspektor polis yang bukan seorang Ahmadi, tapi dia seorang yang simpati. Dia pun juga mengingatkan kepada Deputy Commissioner bahwa ini merupakan hal yang haniaya untuk mengirimkan surat penangkapan. Oleh karena itu bukannya surat penangkapan tetapi surat panggilan. Oleh karena itu atas nama Hazrat Masih Maud dikirim surat panggilan. Maka untuk menyempurnakannya dikirim seorang Qadian, maka beliau datang ke Qadian, dan Deputy Commissioner Sahib itu dalam keadaan kunjungan. Ketika beliau sampai, Deputy Commissioner yang mengatakan bahwa dia ini menghina Yesus, kenapa dia tidak menangkapnya? Dia menghormati beliau yang sebelumnya sudah disebutkan bahwa beliau itu mempersilahkan Hazrat Masih Maud duduk di atas kursi. Duduklah, saya berikan jawaban kepada ucapan saya. Sebagaimana disebutkan Hazrat Maulwi Muhammad Hussein datang sebagai saksi. Di luar pengadilan itu banyak orang yang menonton, dan mereka banyak sekali yang datang untuk mendengar itu. Dan ketika Muhammad Hussein datang di pengadilan, dan sebagaimana saya telah katakan bahwa dia melihat Hazrat Masih Maud duduk di kursi, dia itu sangat marah.
Karena dia berpikir tadinya bahwa ketika saya sampai di pengadilan maka Mirza Sahib itu diikat tangannya dan dia sangat dalam keadaan hina. Tapi kebalikannya malah yang dilihat. Sidang itu diajukan di depan Deputy Commissioner dan dia Martyr Clara seorang pendeta terkenal. Dia adalah orang Inggris, namun pada hakikatnya dia adalah keturunan Petan yang dia nikah dengan seorang Inggris dan dia pun juga seorang orang yang dipelihara oleh Inggris. Maulwi Muhammad Hussein seorang alim yang dikemukakan sebagai saksi, namun musuh menjadi gagal dan Hazrat Masih Maud dihormati di tempat itu dan para penentang beliau harus melihat kehinaan di hadapan di tempat itu. Maulwi Muhammad Hussein ketika melihat Hazrat Masih Maud diberikan kursi di pengadilan itu sebagaimana telah disebutkan dan beliau bukannya disuruh berdiri di sana. Dan dia Muhammad Hussein sangat marah. Jadi dia mengatakan kepada hakim itu, berilah saya kursi. Jadi pada saat itu orang Inggris menganggap Maulwi sangat hina. Hakim itu mengatakan, ini keinginan kami, kepada siapa kami ingin kami berikan kursi. Jadi dia mengatakan bahwa saya melihat bahwa orang ini keluarganya itu selalu dapat kursi. Apa kedudukan kamu? Kata hakim itu. Dia mengatakan bahwa saya ini pengacara ahli hadis dan saya pergi ke gubernur dan saya didengar di depan gubernur. Dia mengatakan, saya lihat kamu ini orang jahir. Orang yang datang ke gubernur itu pasti akan diberikan kursi. Ini pengadilan, bukan gubernur ini, tempat gubernur. Walhasil dia tidak puas, maka Maulwi Muhammad Hussein dia mulai berdebat dengan hakim. Hakim menjadi marah. Berdiri kamu di tempat sepatu itu. Itu penjaga di sana itu melihat dia itu, maka dia menarik Muhammad Hussein duduk di kursi. Maulwi Muhammad Hussein menganggap ini kehinaan saya. Di luar ribuan orang duduk. Kalau dia tahu bahwa akan kehinaan saya ini, apa yang mereka akan katakan? Maka keluar dari kamar pengadilan itu, di luar pengadilan, di kamar itu ada kursi. Dia berpikir bahwa kalau orang melihat saya duduk di kursi, mungkin mereka akan mengatakan saya dihormati. Maka pembantu itu mengatakan di sana, dia melihat Maulwi Muhammad Hussein duduk di kursi. Kalau hakim itu mengetahui dia duduk di sini, pasti dia akan marah. Maka dia pun juga menarik kursi dan dia pun akhirnya Muhammad Hussein tidak bisa duduk di situ. Maka ketika dia pergi keluar, maka apa yang terjadi di luar? Ada satu selimut yang kosong dia lihat. Maka dia duduk di situ. Selimut itu Hazrat Muslim Maud mengatakan bahwa ini Muhammad Hussein Batalwi yang merupakan bapak dari seorang mubalik kita, anaknya. Dia sesudahnya menjadi mubalik dan pada saat itu Muhammad Bakhsha itu adalah bukan Ahmadi, belum Ahmadi dia. Walhasil selimut itu adalah dia. Dia pun ketika melihat Muhammad Hussein duduk, dia dengan marah. Katanya, tinggalkan selimut saya. Kamu ini sudah mengotori selimut saya. Kamu sebagai Maulwi, kenapa kamu mendukung Kristen? Akhirnya dia pun berdiri dari situ dan dengan cara itu Allah menghinakan dia. Lihatlah, ini adalah merupakan tanda-tanda yang jelas bagaimana Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, beliau diselamatkan dari tangan musuh. Dan tidak hanya sampai itu saja, Sardaglas itu Allah memperlihatkan, yang sampai mati dia ingat. Dan dia sendiri mengatakan bahwa kepada saya juga dia menjelaskan kepada saya. Pada 1914 ketika saya pergi ke England, semuanya ini diperdengarkan kepada saya. Sir Douglas yang dia seorang pimpinan dari tukang ketiknya, dia mengatakan bahwa
किस्सा सुनाया Dia seorang dari Sargodha. Dia memperdengarkan kepada saya kisahnya तो मैं डिप्टी कमिश्नर साहब गुरदासपुर का हेड क्लर्क था। ketika sidang Henry Martin Kelaranak. Saya adalah sebagai pimpinan di Gudaspur. Ketika sidang itu berakhir, maka deputi mengatakan kita segera ke Gudaspur. Katanya sediakanlah untuk kami tiket kereta api. Maka saya untuk menyediakan untuk beliau, saya pergi ke stasiun kereta api. Ketika saya keluar di stasiun, maka saya melihat bahwa Sir Douglas dia jalan di jalan dan dia bolak-balik ke sana kemari, wajahnya itu sedih. Saya datang kepadanya bahwa sahib, kenapa Tuan jalan-jalan di luar, duduklah di dalam kursi. Dia mengatakan, unci sahib, janganlah bilang apa-apa kepada saya ini gelisah. Kata saya, kenapa tabiat Tuan itu gelisah? Supaya bisa diobati. Dia mengatakan, ketika saya melihat wajah Mirza Sahib, pada saat itu nampak pada saya bahwa ada malaikat dari pihak Mirza Sahib mengatakan kepada saya dengan mengangkat tangan bahwa Mirza Sahib bukan salah, tidak ada salahnya dia. Kemudian saya menghabiskan sidang itu dan datang kemari. Dan ketika saya jalan ke pinggir sana, maka saya lihat wajah Mirza Sahib dan dia mengatakan bahwa saya tidak pernah mengerjakan ini, semuanya dusta. Kemudian saya pergi ke arah lain, maka di sana pun Mirza Sahib nampak wajahnya dan dia mengatakan bahwa ini semuanya dusta, saya tidak melakukan. Kalau kondisi saya seperti itu, maka saya akan gila. Saya katakan, katanya duduklah di kamar itu. Di sana polisi, pimpinan polisi pun juga datang. Di situ dia juga Inggris. Mungkin dengan menjelaskan, mendengar perkataan saya, Tuan itu dia akan puas. Namanya Lee Marchand. Itu Sir Douglas mengatakan, panggillah dia. Maka saya memanggilnya dan ketika dia datang, maka Sir Douglas mengatakan bahwa lihatlah bahwa inilah kondisi. Jadi kegilaan saya ini sampai kepada tingkat saya berjalan di stasiun dan saya takut, dalam keadaan takut. Saya lihat wajah Mirza Sahib dan wajahnya mengatakan saya tidak berdosa. Saya ini di sidang palsu ditimpakan kepada saya jalan, wajahnya kelihatan. Dia mengatakan saya tidak berdosa, semuanya dusta yang dilakukan terhadap saya. Keadaan saya ini seperti orang gila. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu, kalau tidak saya akan gila. Maka pimpinan polisi itu mengatakan bahwa ini bukan salah orang lain, ini salah Tuan. Karena saksi itu Tuan berikan kepada pendeta itu. Pendeta saksi yang disuruh bahwa saya disuruh untuk membunuh. Kenapa diserahkan kepada apa yang diajarkan? Dia ajarkan kepada di pengadilan, serahkan dia ke polisi. Maka Sir Douglas menulis supaya dia orang ini saksi itu diserahkan ke polisi. Maka dia diambil dari polisi dan diambil dari pendeta dan diserahkan ke polisi. Maka segera dia mengakui bahwa saya ini dusta. Superintendent polisi mengatakan bahwa saya dengan sebenarnya menjelaskan. Pertama dia mengakui bahwa itu benar, bahwa Dr. Henry, bahwa saya dikirim untuk membunuh Dr. Henry Martin Kelaranak. Tapi saya telah mengambil perintah dari kini kamu tidak diberikan pergi ke pendeta, kini kamu harus diberikan ke polisi. Dia mohon maaf minta saya karena katanya sampai sekarang saya terus berdusta. Apakah Tuan tidak melihat bahwa ketika saya diajukan pengadilan sebagai saksi, saya selalu melihat di tangan saya dan berilah kesaksian di pengadilan bahwa saya dikirim oleh Mirza Sahib untuk membunuh Henry Martin Kelaranak. Dan Hazrat Muslim Maud mengatakan itu misteri yang kini cucunya itu belajar di Jamiah.
dia mengatakan bahwa मैं तो वहाँ के अहमदियों को जानता नहीं, मुझे इसका नाम याद नहीं रहेगा। इस पर मिस्त्री साहब का नाम dia mengatakan bahwa saya tidak tahu orang-orang Ahmadi di sana. Oleh karena itu, dia menulis katanya di tangan saya dengan sesuatu nama apa ucapan yang harus saya katakan, dan bahwa Mirza Sahib menyuruh saya untuk walhasil untuk berbagai ditulis nama di situ di tangannya tuh. Walhasil semua perkara ini diberitahukan, dan ketika diajukan Hazrat Masih di depan pengadilan, Hazrat Masih Maud dibebaskan. Jadi semua peristiwa ini adalah tanda-tanda yang jelas. Tapi Allah Subhanahu wa taala untuk Sardaglas ada lagi tanda-tanda lain yang Tuhan berikan. Satu tanda itu adalah bahwa ketika dia jalan-jalan, wajah Hazrat Masih Maud terlihat olehnya, dan gambar Hazrat Masih Maud mengatakan bahwa saya tidak berdosa, dan dia Hazrat Muslim Maud sendiri mengatakan saya diperdengarkan. Satu kali saya duduk di rumah, ada seorang Hindustan datang dan dia menanyakan kepada saya, apakah keadaan yang dalam hidup Tuhan yang aneh. Maka saya mendengarkan tentang keadaan dengan Mirza Sahib, dan orang yang bekerja itu mengatakan dia bahwa katanya ada orang yang di luar ingin berjumpa dengan Tuhan. Saya katakan ketika orang itu datang ke dalam, maka saya katakan bahwa wahai pemuda, saya tidak tahu Tuhan ini siapa. Apa Tuhan itu mengetahui bapak saya, namanya adalah Padri Warisdin. Saya katakan, ya saya tengah menyebutnya. Pemuda itu mengatakan bahwa hari ini datang telegram bahwa Padri Waris Sahib itu wafat. Jadi Padri Waris Sahib adalah seorang pendeta, dari pihak dialah semuanya itu dia melakukan sidang itu. Namun Allah Subhanahu wa taala membuka, dan saksi pun mengakui bahwa apa yang dilakukan itu semuanya dusta. Tapi persis pada saat itu ketika Sir Douglas ketika menyebut tentang Warisdin, anaknya datang bercerita tentang kewafatan bapaknya, itu pun merupakan hal yang luar biasa. Dan dia pun juga menceritakan tentang peristiwa Chaudhry Zakarullah Khan, Chaudhry Muhammad Yal Sahib, dan semuanya. Dan Hazrat Muslim Maud mengatakan bahwa pada tahun 1924 ketika saya datang ke London, kesehatannya masih bagus, dan ketika dia menjelaskan hal itu bahwa ini peristiwa 32 tahun, pada tahun 93 tahun Sir Douglas itu meninggal. Hazrat Muslim Maud mengatakan bahwa ketika saya pergi untuk pertama kali saya memanggilnya, dan ketika saya pergi untuk kedua kalinya, maka pada tahun 1907 ini Hazrat Muslim Maud mengatakan bahwa saya katanya tidak bisa jalan, waktu itu tidak ada motor, jadi dia waktu itu sudah. Jadi dia pun, ini adalah satu tanda yang jelas dia menzahirkan kebenaran akan para nabinya. Jadi orang-orang mukmin dalam arti yang benar, jadilah sebagai mukmin yang benar. Kalau dia menjadi mukmin yang benar, maka Allah menciptakan dari yang gaib keadaan di mana iman seorang itu menjadi jelas, dan tanpa iman yang benar tidak ada yang kelezatan. Jadi seorang yang buta di dunia di akhirat pun juga akan dia buta, dan seorang yang tidak tahu tanda-tanda yang jelas di akhirat pun juga tidak akan dia lihat. Seorang yang melihat tanda-tanda yang jelas di dunia ini di akhirat pun juga akan dia lihat. Ini merupakan tanda-tanda tentang tanda-tanda. Hari ini pun berjalan. Jadi 100 tahun sudah lewat perkara ini.
Itu satu tanda yang besar. कैप्टन डगलस के नवासे ने Kini zahir dengan corak bahwa cucu Kapten Douglas mengirim pesan kepada saya bahwa saya beat. कि कौन सी Dan dia mengatakan bahwa saya berpikir bahwa yang pekerjaan mana yang dilakukan oleh kakek saya. Oleh karena itu dengan keras hati saya supaya saya masuk dalam Ahmadiyah. Itu tergerak hatinya. Dan inilah tanda bahwa hari ini pun juga terasakan olehnya. Dan cucunya terpikir olehnya bahwa kebenaran yang diperlihatkan kepada Sir Douglas, dia tidak menerima Ahmadiyah tapi cucunya menerima Ahmadiyah. Dan cucunya Martin Clark, dia mengumumkan bahwa kakek saya itu adalah salah dan Hazrat Masih Maud itu adalah benar. मोमिन को हमेशा Hazrat Muslim Maud ta'ala mengatakan bahwa jadi seorang mukmin hendaknya sibuk dalam berdoa dan berzikir, dan di mana dia tentang kebenaran Islam dan tentang di dalam zatnya itu dibukakan, dan wajah Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam itu. Jadi apabila ini terjadi, maka siang dan malam baik itu tahun yang susah atau itu menjadi sama. Jadi apabila wajah Tuhan itu menjadi lihat, apabila terlihat wajah seorang Nabi Tuhan, maka akan terjadi perasaan yang sama, dan di dalam cinta itu manusia menjadi tenggelam. Beliau bersabda, apapun yang terjadi, orang yang seperti itu dia selalu akan gembira, dia tidak akan takut kepada siapapun. Sebagaimana kepada Hazrat Masih Maud ketika Karamdin sidang itu, maka hakimnya itu Hindu, orang Arya yang menghasutnya. Jadi dia berjanji untuk melakukan itu. Hazrat Kamaluddin dia takut. Dia mengatakan ini sangat menakutkan bahwa majelis hakim ingin ingin menjatuhkan hukuman kepada tuan. Jadi kalau tuan itu tinggal di Gudaspur, maka hakim pasti akan menjatuhkan hukuman kepada tuan. Beliau Hazrat Masih Maud mengatakan bahwa kalau saya pergi ke Kadian, bahwa di sana pun saya bisa ditangkap. Kemana saya harus pergi? Jadi hakim punya hak kalau saya pergi ke Kadian, bahwa saya pun bisa dipanggil di situ. Dan kalau pergi ke tempat lain, maka di sana pun bukan tempat yang aman. Di sana pun juga bisa diadakan pemanggilan. Kemana saya harus bisa? Haja Said mengatakan huzur. Jadi orang-orang Arya dari pihak pengadilan pasti dia akan menjatuhkan. Hazrat Masih mengatakan, kenapa Tuhan itu gelisah? Allah Subhanahu wa taala, jadi siapa yang bisa memasukkan tangan di depan singa, mulut singa? Maka dua sidang yang di mana beliau dikemukakan, beliau ini akan satu adalah dia itu dua hakim itu anaknya meninggal, kemudian ada yang dipecat. Jadi Hazrat Muslim mengatakan sedemikian rupa pengaruhnya. Ketika saya pergi ke Dili, maka berjumpa di Ludhiana, dan dia mengatakan berdoalah bahwa ada anak saya supaya itu bisa diselamatkan. Saya banyak kesalahan yang saya lakukan, walhasil Hazrat Masih ucapan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam itu sempurna, bahwa siapa yang bisa masukkan tangan di mulut singa. Jadi kalau ada seorang manusia seperti itu, kalau dia menjadi Tuhan, dia maka segala sesuatu akan menjadi miliknya. Jadi apabila engkau telah menjadi milik saya, maka segala sesuatu itu akan menjadi milikmu. Tidak ada
sesuatu di dunia yang akan bisa merugikan engkau dan tidak ada musuh yang bisa menyakiti kamu. Jadi jadilah kamu milik Tuhan dan jadilah sebagai saksi bahwa kamu jadilah milik Tuhan, maka kamu pun juga akan aman dan anak-anak kamu dan keluarga kamu pun juga akan berada dalam keamanan. Jadi ingatlah, selama jemaat tidak aman, maka kamu pun juga tidak akan aman. Dan jemaat, kamu bisa akan aman, bahwa generasi kamu yang akan datang pun juga akan aman. Kemudian beliau menjelaskan di satu tempat dalam sebuah kaitan tentang persidangan. Jadi ketika Pardi Matron Karak membuat sidang, maka saya berdoa, kata, saya melihat dalam mimpi bahwa saya keluar dari sekolah dan di jalan di depan rumah Mirza Sultan Ahmed, saya berusaha masuk di rumah. Di sana saya melihat polisi yang pakai seragam. Jadi seorang yang menolak saya, katanya masukkanlah karena ini orang rumah ini. Dan ketika saya masuk di sana, maka di sana ada satu kamar bawah dan dibawa oleh kakek kami. Di sana ada tangga dan di sana selalu ada api. Dan ketika saya masuk di rumah, maka di sana mendirikan Hazrat Masih Maud, polisi itu, dan di belakang beliau juga, di depan beliau juga, itu saya hanya leher beliau yang nampak dan saya melihat polisi sedang berusaha membakar beliau. Dan ketika saya melihat beliau, ingin membakar beliau, saya berusaha memadamkan api itu. Ada yang menangkap saya, maka saya sangat takut bahwa jangan-jangan bahwa orang ini jangan-jangan membakar rumah. Pada saat itu saya melihat ke atas dan saya melihat bahwa di depan ada tertulis bahwa hamba Tuhan yang suci, siapa yang bisa membakarnya. Tertulis kata-kata itu. Jadi bukan hanya di akhirat, di sini pun untuk orang mukmin itu ada keselamatan. Jadi di dalam Hazrat Masih Maud puluhan peristiwa-peristiwa. Jadi tidak ada pedang, kendati tidak ada pedang, tidak ada sarana untuk keselamatan beliau, tapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan beliau. Kapten Douglas, peristiwa itu yang dijelaskan tentang peristiwanya, di dalam itu juga dijelaskan bahwa jadi saya sangat gelisah pada saat itu bahwa sidang itu salah. Walhasil saya memutuskan dan yang benar itu telah terbukti. Maka pada saat itu Hazrat Mirza Sahib mengatakan kepada, jadi saya tidak melihat sosok yang lebih semangat dari beliau, yang tinggi semangatnya, kendati beliau dimasukkan dalam hal yang berbahaya. Jadi ketika di pengadilan, beliau Tuhan bisa membela membela diri dalam hal Tuhan itu dihinakan, namun beliau tidak mau membela diri. Dan jadi apa yang dialami oleh Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam sesuai dengan janji Allah, tidak sekedar beliau selamatkan dan jemaat beliau selamat dan jemaat sekalian terus maju. Hazrat Masih Maud bersabda, Muslim Maud mengatakan bahwa di sini orang-orang Ahmadi tidak diizinkan pergi ke masjid, pintu masjid ditutup, di jalan dibuat paku-paku supaya orang-orang Ahmadi itu jatuh, dan di situ kolam-kolam tidak diberikan. Dan jadi orang-orang Ahmadi jangan orang-orang yang membuat periuk pun dilarang untuk memberikan orang-orang Ahmadi periuk. Nah, jadi
Kini anak orang-orang itu menjadi Ahmadi, dan itulah orang yang berusaha untuk menghancurkan orang Ahmadi. Kini anak-anaknya sibuk untuk menyebarkan Ahmadiyah. Kini ini di madrasah di situ tinggal jin, ada jin di situ, dan tidak ada orang siang hari pun bisa jalan di situ. Bagaimana jin itu lari sekarang? Saya ingat bahwa di high school yang pergi ke lapangan itu, Hazrat Masih Maud memperdengarkan ru'yanya bahwa kadian itu akan tersebar sampai ke Bias, dan penduduknya akan tersebar ke sebelah selatan, dan pada saat itu sangat sempit. Kini lihatlah bagaimana Allah memberikan kemajuan. Kini dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, tempat itu sudah sampai ke luar Kadian, dan orang-orang Ahmadi membuat rumah-rumah yang bagus. Jemaat pun juga membuat guest house, membuat quarters, jadi kamar rumah-rumah. Jadi kita akan terus melihat kemajuan-kemajuan orang-orang Ahmadi. Dan para penentang Hindu yang di Masjid Aqsa, mereka itu marah dengan berkelahi dengan orang Ahmadi. Orang-orang banyak datang di sini dan anak-anak menjadi terganggu di depan rumah Masjid Aqsa. Kini rumah-rumah itu yang dengan karunia Allah Subhanahu wa taala itu sudah menjadi bagian dari Masjid Aqsa. Perlawanan orang-orang para penentang. Jadi kita melihat boikot Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Jadi kita orang-orang pembantu-pembantu untuk membawa ayat pun tadinya dilarang. Kadang-kadang Masih Maud pergi keluar makam, beliau dilempar dengan batu dan segala sesuatu, berbagai corak beliau ditertawakan. Namun semua perlawanan itu apa akibatnya? Jadi Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam mengatakan bahwa seberapa orang duduk di sini, 95 orang yang melawan Masih Maud. Kini orang yang 95% itu berserta kita. Dan sesudah itu apa yang mereka teriakkan, fitnah orang yang disebarkan orang-orang itu yang muncul dari orang-orang Wahabi, dan mereka dengan hina itu mengatakan bahwa apakah kami mengikuti anak kecil. Orang-orang itu sekarang mereka melari dari Kadian. Orang itu dengan bodoh mengatakan bahwa 90% orang Ahmadiyah, 80% beserta kita dan 20% beserta mereka. Kini 2% pun tidak ada, bahkan kini dengan lebih banyak ikut serta di dalam jemaat kita. Dan pada saat itu, jadi Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu, seberapa orang yang mendengar khutbah itu pada waktu itu di London, mungkin lebih banyak jumlahnya yang duduk di sini di hadapan saya. Bahkan di Masjid Fazal pun Jum'ah ada, mungkin lebih banyak orang. Ini pun juga lebih banyak merupakan dukungan Allah yang. Jadi inilah perkara-perkara ini adalah merupakan dalil Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, dan pada khilafat beliau yang berjalan pun juga terlihat dukungan-dukungan Allah Subhanahu wa taala, dan itu meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan untuk generasi kita itu mereka terus mengimani khilafat dan akan terus membantu khilafat. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر